Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa semua yang terhormat dan saya sayangi. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang fisiologi sistem endokrin. Yang kita bahas adalah dasar-dasarnya, konsepnya, karena nanti yang kompleks akan adik-adik pelajari di blok selanjutnya, di semester selanjutnya ya. Sistem endokrin ini bekerja sebagai regulator dalam homeostasis tubuh kita. Dia bekerja bersama sistem saraf juga. Ya, kita bisa lihat bedanya kerjanya sistem endokrin dengan sistem saraf. Misalnya ketika adik-adik nervous atau sedang mau presentasi atau terlambat ya. Ini yang teraktivasi adalah regulator homeostasisnya adalah sistem saraf. Karena sistem saraf akan bekerja dengan cepat mengaktifasi saraf simpatis, kemudian sistem saraf simpatisnya akan mengeluarkan neurotransmitter epinefrin yang akan bekerja pada organ yang diinervasinya. Seperti di jantung, dia akan meningkatkan denyut jantung, menyediakan tambahan aliran darah sehingga adik-adik bisa membantu mengatasi rasa nervousnya tadi ya. Kalau sistem endokrin contohnya dia kerjanya lebih lama ya, ketika adik-adik belum sarapan tapi siang hari saat kuliah ini masih kuat aja nih ya. Ini terjadi karena sistem endokrin kita punya hormon namanya glukagon. Meskipun kita belum makan, dia bisa membantu mengeluarkan cadangan glukosa dari glikogen dari hepar ya, dari otot, untuk mengembalikan kadar glukosa darah dalam kondisi yang rentang normal sehingga kita bisa tetap beraktivitas sampai siang gitu ya, seperti pada saat puasa itu ya. Itu adalah kerja dari sistem endokrin. Ya, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, adik-adik nanti dapat memahami bagaimana prinsip dasar komunikasi dari sistem endokrin ini, bagaimana regulasinya, bagaimana pola sekresinya, ya beberapa hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin utama yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, dapat mengaplikasikan bagaimana peranan hormon-hormon kunci yang nanti meregulasi metabolisme energi dan juga berperan pada proses respon stres. Ya, jadi ini masih dalam rentang mekanisme kerja normal tubuh dalam kondisi fisiologis. Misalnya nanti hormon yang mengatur regulasi energi itu insulin, glukagon gitu ya. Respon terhadap stres itu nanti ada epinefrin, norepinefrin yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Beda dengan neurotransmitter yang dikeluarkan oleh saraf simpatis ya, sama namanya. Kemudian dapat mengintegrasikan peranan beberapa hormon yang berinteraksi untuk menjaga homeostasis tubuh dalam hal keseimbangan cairan. Misalnya ada nanti aldosteron ya, ada keseimbangan elektrolit dan juga fungsi reproduksi. Sistem endokrin ini adalah regulator dari homeostasis tubuh bersama dengan sistem saraf ya, dengan cara kerja yang berbeda. Bagaimana maksud regulasinya? Jadi sistem endokrin ini mengintegrasikan ya sinyal fisiologis melalui reseptor khususnya yang mendeteksi perubahan lingkungan internal maupun eksternal sehingga merubah parameter fisiologis tubuh. Kemudian setelah dideteksi dia mengkoordinasikan berbagai respon dari berbagai organ melalui sekresi hormon untuk kembali mempertahankan homeostasis. Contoh sederhananya ya, ini ada parameter fisiologis tubuh, misalnya kadar glukosa ya, kadar glukosa yang harus dalam rentang normal, misalnya antara 70 sampai 110. Nah, saat kita makan itu terjadi ketidakseimbangan karena terjadi peningkatan kadar glukosa darah.
yang terjadi pertama kali ya ada stimulus berupa makan tadi itu meningkatkan kadar glukosa darah, ini akan disensor oleh reseptor. Reseptornya apa? Dalam kasus ini reseptornya adalah sel beta pankreas. Ya, sel beta pankreas ini akan mendeteksi perubahan peningkatan kadar glukosa darah. Kemudian sel beta pankreas ini dia juga berfungsi sebagai pusat kontrol atau integrator dari sistem endokrin itu sendiri yang bekerja mendeteksi peningkatan kadar glukosa darah, kemudian juga mengintegrasikan respon yang harus terjadi ketika ada peningkatan kadar glukosa darah. Dia kemudian mensekresikan hormon insulin yang akan bekerja pada sel-sel yang punya reseptor insulin. Ya, misalnya di hepar, dia glukosanya dibawa ke hepar, glukosanya dimasukkan ke dalam sel-sel yang membutuhkan melalui GLUT4 ya. Di sel otot juga ya. Jadi semua sel yang mempunyai reseptor insulin akan masukkan glukosa sehingga glukosa ke dalam darah, sehingga glukosa yang ada di dalam darah menjadi berkurang, kembalilah kondisi homeostasis. Ya, mari sekarang kita bandingkan antara sistem endokrin dan sistem saraf. Ya, sistem endokrin ini menggunakan hormon yang disekresikan ke dalam darah yang bekerja dengan lambat mengikuti aliran darah tersebut, tapi dia dapat menyebar secara luas sesuai dengan aliran darah dan dia durasi kerjanya lebih lama dibanding saraf. Kalau kita lihat dalam gambar ini adalah sistem saraf, ada akson di sini yang menerima stimulus, yang stimulus tersebut akan dijalarkan sesuai dengan aliran atau sesuai dengan di sepanjang saraf tersebut ya, di sepanjang aksonnya menuju ke sel target yang diinervasinya. Jadi dia harus punya akson, harus punya neuron yang ada aksonnya yang menuju ke jaringan tersebut. Jadi ibaratnya seperti jaringan listrik ya di dunia nyata yang harus nyambung. Kalau di ruangan tersebut televisi tersebut baru bisa bekerja kalau ada listrik di rumah itu dan ada kabel yang nancap di colokan listriknya. Ya, kalau sistem endokrin ini begitu ada stimulus dia akan dideteksi, kemudian sistem endokrin tersebut akan mensekresikan hormon yang dibawa ke dalam darah, menyebar ke seluruh tubuh, namun hanya sel-sel yang memiliki reseptor yang sesuai yang akan menjadi target kerja dari hormon tersebut. Ya, jadi ibaratnya seperti jaringan wifi ya, yang punya pemancar yang bisa dideteksi jaringan wifi-nya oleh seluruh gadget yang ada dalam ruangan tersebut. Namun tidak semua gadget bisa menggunakan jaringan internetnya yang disebarkan oleh wifi tersebut, hanya yang punya password khusus yang sesuai yang baru bisa menggunakannya ya. Jadi hormon ini dapat berjalan jauh dan berjalan luas mencapai target organ sel di seluruh tubuh, tapi dia sangat spesifik, hanya dapat bekerja pada sel yang memiliki reseptor yang tepat. Dia memiliki kerja yang lambat, efek kerja yang lambat. Jadi kalau saraf itu dalam hitungan milidetik sampai detik, kalau hormon itu dari menit bahkan bisa sampai tahunan ya, seperti hormon pertumbuhan growth hormone gitu ya. Kemudian bulanan ya, hormon dalam siklus reproduksi kita.
Hormon sendiri dari bahasa Yunani yang artinya menggerakkan, mengaktifkan. Jadi bahan yang dapat menggerakkan proses-proses di dalam tubuh kita ya. Kita perlu ingat bahwa prosesnya ini relatif lebih lama dibanding saraf ya. Kalau saraf itu mengeluarkan neurotransmitter seperti epinefrin yang akan meningkatkan denyut jantung dengan cepat respon saat itu juga, tapi kalau hormon bekerja lebih lama karena dia harus dialirkan di aliran darah ya. Hormon ini adalah chemical messenger, yaitu bahan sebagai alat untuk komunikasi dengan sel, sebagai alat komunikasi sel ya. Ada sebenarnya beberapa jenis komunikasi sel. Yang tadi endokrin, dia harus disekresikan ke dalam darah, bekerja pada target sel yang bisa jauh. Kalau parakrin itu tidak melalui aliran darah, bahannya bisa disekresikan langsung bekerja pada sel yang di dekatnya ya. Ibarat WhatsApp itu, kalau endokrin itu seperti status adik-adik ya, status adik-adik. Ketika kita upload status maka akan bisa tersebar di semua kontak, tapi tidak semua kontak yang bisa merespon kita, akan merespon kita ya. Mungkin hanya teman kita yang sesuai frekuensinya, yang relate dengan apa yang kita upload gitu ya. Kalau parakrin itu seperti bekerja pada tetangganya, jadi seperti kita sudah punya grup WhatsApp ya, jadi yang merespon hanya yang ada di dalam grup tersebut. Satu lagi itu autokrin ya, sinyal autokrin, dia mensekresikan chemical messenger yang bekerja pada sel itu sendiri. Contohnya yang autokrin itu seperti sitokin gitu yang bisa juga mempengaruhi sel itu sendiri ya. Parakrin juga ada bahan-bahan yang dikeluarkan oleh sel imun yang akan bekerja di tetangganya, di sel di dekatnya. Ada juga somatostatin dari pankreas ini yang akan mengatur sel penghasil insulin ini ya. Ilmu itu selalu berkembang ya adik-adik ya, termasuk di bidang anatomi fisiologi ya, dengan semakin canggihnya alat yang bisa untuk mendeteksi sesuatu, mengukur kadar hormon ya, melihat organ tubuh ya. Jadi pemahaman yang dulu bisa berubah. Jadi pemahaman tentang sistem endokrin dulu kita kenal yang namanya sistem endokrin klasik ya, yaitu hanya organ-organ yang berupa kelenjar yang mensekresi hormon. Tapi sekarang ternyata ada sel-sel tertentu yang tidak terkumpul khusus membentuk suatu kelenjar, tapi dia berada di berbagai organ tubuh di antara sel-sel lain yang ternyata juga memproduksi hormon ya. Dan kedua sistem klasifikasi ini, dari berupa kelenjar dan yang bukan kelenjar, ini bekerja secara terintegrasi menjadi satu sistem endokrin kita. Di gambar ini ada klasifikasi. Kalau dari anatomi ada yang disebut sebagai kelenjar endokrin mayor ya, yang jadi prioritas pembelajaran kita. Adik-adik perlu tahu, bisa menyebutkan, bisa menjelaskan kembali bagaimana fungsinya hormon-hormon yang disekresi oleh kelenjar endokrin mayor atau sistem endokrin klasik ini ya. Jadi termasuk ada hipofisis ya, adenohipofisis, ada kelenjar tiroid ya, ovarium, testis, pankreas, bagian kelenjar pankreasnya, kemudian ada kelenjar adrenal ya. Kalau yang sistem endokrin kompleks atau di klasifikasi modern, yaitu sel-sel yang tersebar di berbagai organ kita yang juga mensekresi hormon, seperti ada leptin disekresikan oleh sel lemak ya, ada IGF-1, ada eritropoietin, itu nice to know saat ini.
bisa dipelajari nanti di blok endokrin ya. Sekarang yang Mas Tuno ini, hipotalamus ini sebenarnya adalah sel-sel saraf ya, tapi dia juga banyak mengeluarkan hormon atau releasing faktor yang mempengaruhi kerja sistem endokrin. Jadi bisa dimasukkan di kelenjar endokrin klasik, dulu dimasukkan di sini, termasuk kelenjar pineal ya, karena dia jadi master regulator. Tapi karena dia sebenarnya bukan kelenjar endokrin, hipotalamus karena sel-sel saraf, juga bisa dimasukkan dalam klasifikasi sistem endokrin kompleks ya. Sekresi hormon ini tidaklah konstan, jadi bukan berupa garis lurus ya, melainkan ada lonjakan-lonjakan, ada burst ya, karena sekresi hormon itu hanya terjadi ketika ada stimulus, dan variabel homeostasis kita itu selalu berubah dalam setiap waktu, sehingga makanya selalu ada lonjakan-lonjakan kecil sekresi hormon. Nanti kita belajar lagi polanya. Ada 3 jenis pemicu atau stimulus yang menyebabkan sekresi hormon ini. Yang pertama dari humoral, yaitu kondisi di cairan tubuh kita, dalam darah kita. Kalau ada perubahan seperti kadar glukosa, kadar kalsium, kadar natrium, dia akan memicu sekresi dari hormon. Kemudian ada pemicu dari saraf yang kita sebut sebagai neuroendokrin. Jadi kelenjar endokrin juga bisa dirangsang oleh sinyal saraf ya, contohnya nanti kita bahas. Kemudian ada juga berdasarkan stimulus dari kelenjar lain atau hormon lain ya, stimulus hormonal. Kita bahas contohnya. Yang humoral itu contohnya penurunan kalsium darah yang akan merangsang sekresi dari kelenjar paratiroid, mensekresikan hormon paratiroid ya, kelenjar paratiroid di belakang dari kelenjar tiroid ini. Atau ada penurunan volume darah ya, akan meningkatkan sekresi dari hormon antidiuretik ya. Kemudian ada pemicu neural, contohnya ini adalah hubungan antara saraf simpatis dengan kelenjar adrenal ya. Jadi ada rangsangan dari saraf simpatis ketika kita butuh energi, ketika kondisi stres ya, akan mengirimkan sinyal ke kelenjar adrenal untuk mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin ini di kelenjar adrenal bagian medula yang nanti disekresikan ke dalam darah. Beda sama neurotransmitter tadi ya, disekresikan oleh ujung di sarafnya. Kemudian ada pemicu hormonal, contohnya ini di hipofisis anterior, dia akan mensekresikan hormon misalnya CRH yang disekresikan oleh hipofisis anterior, dia akan merangsang sekresi dari CRH disekresikan oleh hipotalamus ya, dia akan merangsang sekresi dari ACTH di hipofisis anterior. Nanti ACTH-nya ini yang merangsang sekresi dari kortisol yang ada di korteks kelenjar adrenal. Sistem endokrin sebagai regulator homeostasis ini juga diregulasi ya, diregulasi. Ada regulasi dalam sistem endokrin itu untuk memastikan hormon yang dikeluarkan itu dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan stimulus yang merangsang sekresinya ya. Jadi ada sistem hierarki dalam kontrol endokrin ini ya, terutama endokrin klasik ini ya, kelenjar-kelenjar mayor. Yaitu ada aksis yang utama, aksis dari hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar target ya. Di level tingkat pertama ada hipotalamus yang menerima stimulus sebagai master regulator, dia mengeluarkan releasing hormon atau releasing faktor yang kita sebut sebagai hormon pertama. Kemudian di level kedua ada hipofisis anterior yang kita sebut sebagai master gland ya, kelenjar utama. Kenapa? Karena dia mensekresikan hormon-hormon tropik ya, yang nanti akan bekerja pada kelenjar-kelenjar endokrin di perifer.
Kemudian yang level ketiga tadi hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior adalah hormon kedua. Kemudian yang di perifer ada target kelenjar endokrin. Perifer dia mensekresikan hormon ketiga yang nanti bekerja pada target sel ya. Dalam hierarki ini ada mekanisme umpan balik ya, warna merah ini ada umpan balik negatif, yaitu ketika sekresi hormon pertama sudah tinggi ya, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, dia akan memberikan sinyal kepada organ endokrin di atasnya, hipofisis anterior dan juga hipotalamus, untuk menurunkan sekresi hormon yang merangsang sekresi hormon yang ketiga. Jadi dia menghambat sekresi dari hormon kedua dan hormon ke-1 ya. Ada aksis yang utama di tubuh kita, yaitu HPA aksis, hipofisis, pituitary anterior dan adrenal, yang terlibat dalam respon stres dan keseimbangan cairan tubuh. Ada HPT, hipofisis, pituitary anterior, hipotalamus, hipofisis anterior dan kelenjar tiroid. HPG, hipotalamus, hipofisis anterior dan gonad ya. Aksis ini punya regulasi umpan balik negatif tadi ya. Umpan balik negatif ini sebagian besar terjadi pada regulasi hormonal kita, tapi juga ada umpan balik positif dalam aksis ini ya. Umpan balik positifnya bagaimana? Yaitu ketika ada hormon ketiga dalam level yang sudah cukup tinggi, dia tidak akan menghambat sekresi hormon kedua atau ke-1, melainkan dia akan meningkatkan sekresi hormon kedua dan ke-1 sampai tujuan dari sekresi hormon ketiga ini tercapai. Ya, mari kita pelajari tentang umpan balik negatif dulu. Ya, umpan balik ini mempertahankan kadar hormon dalam rentang yang normal ya. Dia jadi berupa mekanisme untuk limitasi diri sendiri ya, self correcting mekanisme, di mana hormon itu akan menghambat hormon upstream regulatornya. Jadi hormon 3 menghambat hormon 2 dan hormon 1 untuk mempertahankan kadar hormon yang sesuai dengan kebutuhan dalam mempertahankan homeostasis. Kita bahas satu-satu contohnya ya. Ini ada HPA aksis, hipotalamus, hipofisis anterior dan kelenjar adrenal. Jadi ketika ada stimulus berupa contohnya kadar glukosa darah yang rendah, ini akan merangsang hipotalamus mengeluarkan CRH. Dari namanya kita bisa mengetahui apa kerjanya ya. CRH corticotropin releasing hormone, yaitu hormon yang merangsang sel-sel kortikotropin. Nanti kortikotropin di mana? Yaitu ada di hipofisis anterior. CRH ini akan merangsang sekresi dari ACTH, adrenokortikotropin hormon ya. Adrenokortikotropin hormon ini akan merangsang sekresi kelenjar adrenal bagian korteks yang mensekresi kortisol. Kortisol nanti bekerja untuk meningkatkan kadar glukosa darah melalui peningkatan proses pemecahan simpanan glukosa, peningkatan metabolisme lemak, metabolisme protein ya, dan dia juga mempunyai efek antiinflamasi. Kalau kadar kortisol sudah cukup, maka dia akan menghambat sekresi dari ACTH supaya tidak merangsang kelenjar adrenal tadi, sehingga kortisolnya tidak meningkat lagi. ACTH juga akan merangsang CRH supaya tidak meningkat, karena kalau meningkat dia akan merangsang ACTH ya. Jadi di sini ada loop panjang sama loop pendek ya. Loop panjang itu dari perifer ke sentral, perifernya dari kortisol hormon 3 ke ACTH, itu loop
panjang. Kalau loop pendek dari ACTH yang menghambat CRH. Selanjutnya ini adalah akses HPT, hipotalamus, hipofisis anterior, dan kelenjar tiroid ya. Contohnya stimulus, ada hipotermi pada bayi ya. Dan berbagai stimulus lain ini akan merangsang pengeluaran TRH, tyrotropin releasing hormone. TRH ini akan merangsang keluarnya TSH dari hipofisis anterior. TSH adalah thyroid stimulating hormone, yaitu hormon yang merangsang kelenjar tiroid ya. Kalau kelenjar tiroid T3 dan T4-nya sudah cukup, dia sudah cukup untuk meningkatkan metabolisme sehingga suhu tubuhnya meningkat, bisa mengatasi hipotermi tadi. Kemudian dia meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan pertumbuhan juga, dia juga bekerja untuk pertumbuhan. Ini dia akan kemudian menghambat sekresi dari TSH supaya tidak merangsang keluarnya T3 dan T4. TSH yang meningkat ini juga bisa menghambat keluarnya TRH. Ya, loop pendeknya sehingga TRH tidak meningkat, tidak merangsang TSH. Selanjutnya adalah hormon akses dari HPG, hipotalamus, hipofisis anterior sama gonad. Gonad itu contohnya ovarium dan ada testis di sini ya. Di sini contohnya yang testis. Ketika pubertas ini sekresi GnRH menjadi tinggi, ada pulsatil sebelumnya relatif konstan, kemudian jadi ada irama pulsatil. Inilah yang akan merangsang sekresi dari LH dan FSH. LH dan FSH ini anak akan merangsang sekresi dari testosteron dari testis. FSH juga merangsang sel sertoli untuk memproduksi inhibin ya. Inhibin ini bisa menghambat sekresi FSH lagi. Selain itu testosteron ini akan bekerja dengan meningkatkan perkembangan dari organ sekunder, sehingga karakteristik ketika pubertas jadi muncul ya, suara makin berat ya, timbul rambut di daerah kelaminnya ya, perbedaan antara laki-laki perempuan jadi terlihat. Sekresi testosteron yang meningkat ini akan menghambat FSH dan LH. FSH dan LH yang meningkat juga menghambat GnRH, sehingga kadar hormon testosteron di dalam darah juga dalam rentang yang normal sesuai dengan kebutuhan pada masa pertumbuhan tersebut. Sedangkan umpan balik positif adalah kebalikannya, yaitu mekanisme untuk menguatkan kerja hormon tersebut. Jadi yang tinggi makin ditingkatkan, tapi punya tujuan sampai proses yang akan dicapai itu selesai ya. Jadi dia adalah self amplifying mekanisme, di mana hormon yang sudah disekresikan akan merangsang sekresi hormon yang merangsang sekresinya ya. Ini ada kebutuhan khusus di sini. Jadi seperti bola salju ya, adik-adik, ketika salju kita gelindingkan, dia akan terus bertambah ya, ditambah oleh salju yang di sekitarnya yang mengumpul dalam bola tersebut sampai dia tiba di bawah atau pecah ya karena ketabrak pohon itu misalnya. Contohnya adalah ini ya, di siklus reproduksi wanita, ini sekresi dari GnRH diawali pada siklus folikuler ya. GnRH ini akan merangsang sekresi FSH yang akan meningkatkan sel folikel makin besar. Sel folikel tersebut akan mensekresi estrogen. Estrogen ini akan memberikan feedback positif. Makin meningkat estrogen akan makin meningkatnya estrogen akan meningkatkan FSH ya. Dan LH juga akan meningkatkan GnRH sampai pada fase luteal terjadi, sebelum fase luteal terjadi lonjakan LH ya, sehingga terjadilah ovulasi, sehingga ovumnya bisa keluar. Tujuannya adalah umpan balik positif ini sampai mengeluarkan
ovumnya, kemudian masuk fase luteal, estrogen yang dikeluarkan tadi akan menghambat dari FSH dan LH dan juga menghambat GnRH, muncul umpan balik negatif. Tadi sebelumnya positif yang warna hijau. Contoh lain adalah sekresi dari oksitosin ketika proses persalinan. Jadi pada usia kehamilan yang sudah cukup bulan, di mana bayinya sudah cukup matang, perkembangan otaknya, dia akan merangsang kontraksi dari uterus. Kontraksi yang makin meningkat akan merangsang sekresi oksitosin. Oksitosin ini akan merangsang kontraksi yang makin kuat. Makin kuat kontraksi akan meningkatkan sekresi oksitosin lagi oleh hipofisis posterior dari hipotalamus sampai bayinya keluar. Contoh lain lagi adalah proses menyusui ya, ketika bayi menyedot air susu ibu di payudaranya, dia akan merangsang sekresi dari hormon prolaktin dari hipofisis anterior ya, yang kemudian prolaktin ini akan meningkatkan produksi dari air susu. Selain itu juga merangsang sekresi oksitosin yang akan meningkatkan kontraksi dari duktus-duktus payudaranya sehingga air susu bisa keluar. Makin kuat bayi nyedot, dia akan makin banyak susunya, akan makin kuat keluarnya ya. Pola sekresi hormon ini berbeda-beda masing-masing hormon ya, sesuai dengan kebutuhan fisiologisnya. Ada 3 jenis pola sekresi, ada pola kronik yaitu terus-menerus, tapi ada dilihat di sini juga ada gelombangnya ya, karena parameter fisiologis kita tidak konstan juga ya, selalu berubah. Kemudian akut, jadi di antara konstan tersebut ada lonjakan yang tinggi ya. Ada stimulus yang menyebabkan lonjakan tinggi, ini akut. Episodik itu lonjakan tinggi yang punya periode atau waktu tertentu ya. Contohnya apa? Kronik ini contohnya adalah hormon tiroid yang dibutuhkan dalam metabolisme kita, dibutuhkan pada pertumbuhan ya, dia punya sekresi yang relatif konstan ya, meskipun kalau didetailkan perhariannya tetap ada lonjakan-lonjakan ini ya, lonjakannya konstan, dia kronik terus-menerus. Dan satu jenis hormon itu bisa memiliki beberapa pola sekresi ya. Akut ini contohnya sekresi dari kortisol ya, yang meningkat ketika ada respon stres. Kortisol ini juga mempunyai sekresi yang episodik, dia punya variasi diurnal ya, yang ketika pagi hari dia meningkat, malam hari menurun ya, kemudian meningkat lagi pada malam hari, pada pagi hari sekitar jam 8 pagi, kemudian mulai menurun pada sore hari, pada malam hari benar-benar menurun saat kita istirahat ya, karena kebutuhannya kortisol tadi juga mempertahankan metabolisme termasuk kadar gula darah tadi ya. Secara episodik ini banyak sekali ya, contohnya ada growth hormone ini ya, yang juga punya irama diurnal, di mana dia akan meningkat pada malam hari, kebalikannya kortisol tadi ya, karena growth hormone ini berhubungan dengan pertumbuhan, yang artinya kalau bayi yang pada masa pertumbuhan atau ada yang pada masa pertumbuhan ini tidak tidur malam, hormon pertumbuhannya tidak akan tersekresi dengan baik ya, akhirnya pertumbuhannya bisa terganggu. Bayi yang sering rewel pada malam hari juga bisa mengalami gangguan pertumbuhan, jadi harus nyenyak tidurnya ya. Selain itu, hormon pertumbuhan ini juga punya pola sekresi yang berubah di fase pertumbuhannya ya, ketika dia pada masih anak-anak
tidak terlalu meningkat, kemudian terjadi peningkatan akut pada masa pubertas, kemudian dia menurun lagi saat kita tua ya. Dan yang paling jelas pola episodiknya itu adalah hormon reproduksi kita ya, yang punya siklus bulanan ya pada perempuan. Kita lihat di sini pada masa anak-anak dia konstan, tapi kemudian pada masa pubertas ada siklik ini bulanan ya, kemudian konstan lagi pada ketika menopause. Ya, ini sekresi dari testosteron juga serupa pada masa pertumbuhan meningkat, tapi kemudian konstan, beda dengan wanita punya siklus periodik bulanan yang mencetuskan siklus menstruasi tersebut. Setelah disekresi ke dalam darah, hormon akan mengalir ke dalam darah menuju sel target. Tapi bagaimana dia berada dalam darah itu tergantung sifat fisik dari hormon tersebut. Ada hormon yang larut air, ada hormon yang tidak larut air. Jadi dia harus dibawa oleh protein pembawanya ya. Tapi hormon yang tidak larut air dia akan larut lemak. Jadi dia lebih mudah masuk ke sel. Yang pertama adalah hormon berdasarkan sifat fisiknya, kimianya. Ada hormon dari jenis peptida dari rantaian asam amino, ada hormon dari steroid dari turunan kolesterol, ada hormon amin dari asam amino tirosin. Hormon peptida ini bersifat hidrofilik ya, contohnya ini hidrofilik. Yang warna kuning ya, dia bisa mengalir bebas dalam darah, tapi ketika masuk ke dalam sel, karena selnya itu lipid bilayer, dia harus bekerja pada reseptor yang di membran sel dulu, baru mencetuskan serangkaian reaksi dari pembawa pesan kimia kedua, second messenger, sehingga muncul efek dari hormon tersebut. Sedangkan yang hormon steroid itu dia larut lemak, jadi di dalam darah yang berupa cairan tubuh kita itu dia tidak bisa larut, dia harus dibawa oleh protein pembawanya ya, ada albumin pengikat hormon. Tapi nanti ketika masuk ke dalam sel dia bisa menembus membran sel, bisa bekerja langsung di dalam sel. Jadi reseptornya bisa di sitoplasma, bisa juga di dalam inti sel. Sifat hormon tersebut akan menentukan bagaimana dia cepat dibersihkan dari darah. Ya, semakin ada pengikatnya dia semakin lama ya. Kalau nggak ada pengikatnya dia cepat hilang ya. Contoh dari hormon peptida ini TRH, TSH ya. Insulin ini hormon peptida yang perlu second messenger untuk bekerja. Kemudian contoh hormon steroid ini testosteron, aldosteron. Contoh hormon amin ini ada 2 jenis saja, ada katekolamin, ada juga hormon tiroid yang punya sifat mirip dengan hormon steroid. Kalau katekolamin ini mirip dengan hormon peptida. Hormon bekerja spesifik pada reseptor yang sesuai, jadi harus seperti gembok dengan kuncinya atau rumah kunci dengan anak kuncinya ya. Tapi spesifitas reseptor itu juga bisa dimodulasi, asal dia sudah sesuai nanti dia bisa dipengaruhi oleh kadar hormon tersebut jumlahnya ya. Jadi ini hormon yang sudah di pembuluh darah kemudian bekerja pada reseptor. Kita lihat kalau sudah berikatan dengan satu hormon reseptornya, maka hormon lain tidak bisa berikatan. Apalagi kalau bentuknya berbeda hormonnya ya. Bentuknya berbeda reseptornya dengan hormonnya. Kerja hormon ini dapat dimodulasi, dipengaruhi tergantung kadar hormon. Jadi ketika hormon tersebut rendah ya, turun, maka kita ada regulasi namanya upregulation, dia akan meningkatkan
meningkatkan jumlah reseptor makin padat, sehingga walaupun kadar hormonnya kecil, dia bisa bekerja sesuai dengan fungsi sel target tersebut ya. Kemudian kalau dia hormonnya berlebihan ya, juga ada mekanisme regulasi, dia akan menurunkan jumlah reseptor, menurunkan kepadatan reseptornya, diinternalisasi, didegradasi di autofagi reseptornya, sehingga meskipun kadar hormon banyak, dia tidak bekerja berlebihan pada sel target ya. Jadi regulasi bagaimana hormon tersebut dalam jumlah tertentu dalam darah itu dipertahankan dengan cukup ketat. Satu dengan regulasi tadi ya, umpan balik negatif. Sekarang dengan regulasi reseptornya, ada down regulation, ada up regulation. Hormon juga dapat mempengaruhi aktivitas dari hormon lain, jadi punya interaksi dengan hormon lain. Dia tidak bekerja sendiri, dia berinteraksi. Prinsipnya ada 3 jenis interaksi hormon, yaitu permisif, sinergis, dan antagonis ya. Permisif ini ibarat seperti pembuka pintu ya. Ada hormon yang bagiannya hanya membuka pintu untuk hormon lain bekerja. Jadi hormon kedua baru bisa bekerja ketika ada hormon pertama yang sudah membukakan pintunya ya. Jadi contohnya ini ada hormon tiroid ya. Hormon tiroid ini dia memiliki efek yang kecil untuk peningkatan asam lemak ya, atau bahkan tidak punya efek. Tapi ketika ada epinefrin, dia akan meningkatkan jumlah reseptor dari tiroid tersebut, sehingga tiroidnya baru bisa bekerja meningkatkan kadar asam lemak ya. Yang sinergis itu seperti 2 orang yang masing-masing sendiri-sendiri sudah bisa bekerja mengangkat barang ya, tapi ketika 2 orang, barang yang diangkat makin besar. Contohnya glukagon, kortisol, epinefrin ya, masing-masing bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Tapi ketika ketiganya ada bekerja sama ya, dia akan meningkatkan glukosa darah jadi lebih tinggi. Antagonis itu berarti berlawanan, contohnya insulin dengan glukagon ya, paratiroid dengan kalsitonin ya, yang satunya meningkatkan kadar kalsium darah, satunya menurunkan. Yang insulin glukagon satunya menurunkan glukosa darah, satunya meningkatkan kadar glukosa darah. Hormon bekerja pada dasarnya ada 3 mekanisme. Satu, hormon itu bisa merubah aktivitas genetik. Yang kedua, dia bisa meningkatkan sintesis dari proteinnya dan meningkatkan permeabilitas membran ya. Tadi kita sudah paham bahwa beda jenis hormon, beda cara kerja di reseptornya, di selnya ya. Peptida hormon dia harus berikatan dengan reseptor yang di membrannya dulu, kemudian mengaktifkan second messenger kedua, sehingga terjadi aktivasi enzim yang nanti mencetuskan berbagai efek metabolik. Sedangkan hormon steroid dia bisa berikatan dengan reseptor yang ada di sitoplasma atau di dalam inti sel, yang kemudian punya aktivitas genomik, merubah gen sel, dan kemudian bisa merubah, meningkatkan sintesis protein, dan kemudian bekerja di berbagai efek metabolisme. Hormon ketika sudah bekerja di sel, bekerja di reseptornya, dia diinternalisasi, dimakan oleh reseptornya. Yang lain masih dalam darah, dia didegradasi ya. Di clearance, ada clearance hormon dikeluarkan melalui ginjal ya, disekresi di urin sehingga kadarnya bisa kita ukur, dan bisa juga di konjugasikan di liver, dibuat menjadi tidak aktif, kemudian disekresikan melalui kelenjar empedu kita sehingga bisa keluar melalui feses ya. Dan kadar mekanisme clearance hormon ini juga dipengaruhi oleh ikatannya ya. Kalau ada ikatannya, dia akan semakin lama ya, kan half life-nya, cara kerjanya hormonnya juga bisa semakin lebih lama. Selanjutnya kita menuju ke berbagai mekanisme fisiologis tubuh yang dipengaruhi oleh hormon. Ya, mekanisme normal dulu saat ini. Nanti kalau adik-adik di semester selanjutnya di blok endokrin yang dihubungkan dengan
mekanisme abnormal dengan relevansi klinis kalau sekarang dihubungkan dengan kondisi sehari-hari. Ya, jadi lebih mudah. Yang pertama, bagaimana nanti regulasi respon stres dengan hormon utama dalam respon stres ini, yaitu kortisol, epinefrin, norepinefrin, kemudian regulasi metabolisme energi oleh insulin, glukagon, dan ada hormon tiroid, kemudian regulasi cairan dan elektrolit oleh aldosteron, antidiuretik hormon atau vasopresin, paratiroid hormon, dan kalsitonin, kemudian regulasi pertumbuhan oleh growth hormon, hormon tiroid, dan ada juga IGF-1 yang diproduksi oleh hepar. Kemudian ada regulasi reproduksi oleh hormon reproduksi estrogen, progesteron, testosteron, FSH, LH ya. Pertama kita bahas adalah respon terhadap stres ya. Stres ini pasti terjadi ya, ada dua jenis stres, ada stres akut dan stres kronik. Ya, stres akut itu direspon oleh tubuh kita melalui hipotalamus yang akan memicu aktivasi dari sistem saraf otonom, yaitu saraf simpatis menjadi aktif. Saraf simpatis ini menginervasi kelenjar adrenal bagian medula sehingga dikeluarkanlah adrenalin ya, epinefrin dan norepinefrin yang akan merangsang jantung untuk meningkatkan denyut jantungnya, merangsang hepar untuk meningkatkan produksi glukosanya, merangsang pernafasan kita ya, sehingga kita bisa mengatasi stres tersebut. Contohnya saat kita lari, kita butuh aliran darah yang lebih tinggi, butuh oksigen yang lebih banyak, butuh energi yang tersedia lebih cepat ya. Itu contoh stres akut. Kalau stres kronik akan berbeda, misalnya kita kehilangan orang yang kita sayangi, kita memikirkan nilai kita secara terus-menerus gitu ya, yang tidak bisa kita atasi, akhirnya akan merangsang hipotalamus mengeluarkan CRH, CRH akan merangsang hipofisis anterior mengeluarkan ACTH, ACTH ini akan bekerja pada kelenjar adrenal bagian kortek merangsang sekresi dari kortisol. Ya, kortisol ini akan meningkatkan ketersediaan energi, peningkatan kadar glukosa darah, kemudian dia juga meningkatkan sekresi dari mineralokortikoid, aldosteron di sini yang retensi air. Jadi lama-kelamaan bisa kurus karena glukosanya dipecah terus dari simpanannya, efek ke ginjalnya, retensi air itu bisa terjadi, tekanan darahnya tinggi gitu ya, dan dia juga punya efek inflamasi lama-lama, sistem imunnya juga menurun sehingga mudah terkena penyakit lain karena respon stres kronis tersebut. Peranan hormon dalam metabolisme energi kita dibedakan jadi dua ketika fase absorptif dan post absorptif. Absorptif itu ketika kita makan ya, ada periode makan akan terjadi peningkatan glukosa darah, periode puasa akan jadi penurunan glukosa darah ya. Yang ketika terjadi peningkatan kadar glukosa darah ini akan merangsang sel beta pankreas mensekresi insulin yang akan bekerja di liver, di otot ya, sehingga bisa menyimpan glukosa tadi jadi glikogen. Kalau glukosanya rendah, ini efek antagonis, ada hormon glukagon yang memecah simpanan-simpanan tadi sehingga kembali glukosa darahnya normal ya. Selanjutnya regulasi air dan elektrolit ya. Dimulai dengan ketika terjadi dehidrasi, kita kurang minum atau muntah-muntah ya, terjadi defisiensi dari natrium atau ada perdarahan, ini akan menurunkan volume darah. Volume darah yang menurun akan menurunkan tekanan darah yang akan dideteksi sinyal penurunan tersebut oleh ginjal, meningkatkan sekresi renin, yang renin ini akan merubah angiotensinogen dari hepar menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan dikonversi oleh angiotensin converting enzim dari paru menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang akan merangsang rasa haus kita sehingga kita minum ya.
Kemudian angiotensin 2 ini juga menyebabkan vasokonstriksi arteriol sehingga meningkatkan tekanan darah kembali. Ya, dia juga akan merangsang korteks adrenal untuk meningkatkan sekresi dari aldosteron. Ya, aldosteron bekerja di ginjal, meningkatkan reabsorpsi air dan natrium, dan meningkatkan sekresi kalium dan H+ di urin, sehingga hasil akhirnya adalah volume darah meningkat karena absorpsi cairan meningkat. Ada lagi hormon yang juga mengatur air, yaitu ADH ya. Kalau ADH antidiuretik hormon ini ada stimulus berupa peningkatan tekanan osmotik ya. Misalnya kita dehidrasi, itu juga terjadi peningkatan tekanan osmotik yang akan dideteksi oleh osmoreseptor yang ada di hipotalamus yang mengaktifkan hipotalamus untuk mensekresi ADH atau vasopresin ya. ADH ini akan antidiuretik hormon bekerja di ginjal, bekerja di jaringan kelenjar keringat dan di pembuluh darah untuk konstriksikan sehingga tekanan darah kembali meningkat di ginjal, mengabsorpsi cairan sehingga air kembali meningkat dalam tubuh sehingga osmolaritasnya kembali normal lagi. Kelenjar keringat juga diturunkan aktivitasnya sehingga tidak banyak mengeluarkan keringat. Kalsium ini sangat penting, mineral penting di tubuh kita karena berperan khusus di fungsi neuromuskular ya, eksitabilitas saraf, kemudian kontraksi otot butuh kalsium, termasuk juga koagulasi pembekuan darah ya. Jadi rentangnya dipertahankan sangat sempit oleh tubuh kita. Kita punya hormon khusus untuk itu, yaitu paratiroid dan kalsitonin. Jadi ketika kadar kalsium tinggi ya, misalnya habis minum susu tinggi kalsium berlebihan atau suplemen kalsium yang berlebihan dengan tambahan vitamin D ya, dia akan menyebabkan peningkatan kadar kalsium darah. Kadar kalsium darah yang meningkat ini akan dideteksi oleh kelenjar tiroid untuk mengeluarkan kalsitonin di sel C-nya kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid gak hanya memproduksi hormon tiroid saja, tapi juga ada bagian dari kelenjar tiroid yang memproduksi kalsitonin. Kalsitonin ini akan bekerja pada tulang untuk mengurangi aktivitas osteoklas, meningkatkan aktivitas osteoblas untuk mengambil kalsium dari darah sehingga kalsium darahnya kembali normal ya. Kalau kalsium darah menurun ya, misalnya kurang terpapar sinar matahari, misalnya sumber makanan yang tinggi kalsiumnya juga kurang, vitamin D-nya kurang, ini akan mengakibatkan penurunan kadar kalsium darah yang mengakibatkan stimulasi dari kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid akan bekerja pada tulang, meningkatkan aktivitas dari osteoklasnya sehingga kalsiumnya banyak dibawa ke dalam darah. Di ginjal juga meningkatkan reabsorpsi kalsiumnya. Di usus dengan bantuan tambahan vitamin D meningkatkan reabsorpsi kalsium yang masuk sehingga kadar kalsium darah menjadi normal kembali ya. Ini gambar dari fungsi kalsium yang sangat penting dalam aktivitas kita sehari-hari di saraf dan otot sehingga perlu dipertahankan dalam rentang yang sempit. Sekarang adalah hormon reproduksi ya, hormon pertumbuhan dulu ya, hormon pertumbuhan dari kita bayi sampai jadi bayi kemudian dewasa, ini memerlukan hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini dirangsang oleh GHRH, growth hormone releasing hormone dari hipotalamus yang merangsang sekresi dari growth hormone di hipofisis anterior. Growth hormone ini bekerja langsung pada sel target di adipose, di liver. Di liver dia meningkatkan sekresi dari IGF
satu, sehingga atau somatomedin bekerja pada otot dan pada tulang. Pada tulang dia meningkatkan pertumbuhan panjang atau elongasi tulang, ya. Growth hormone juga dalam pertumbuhan itu bekerja sama dengan hormon tiroid, ya, dan tadi dengan IGF-1 insulin growth factor tadi. Terakhir adalah hormon reproduksi, ya. Hormon reproduksi ini berperan penting untuk fertilitas dan untuk membentuk spesies baru, ya. Yang pertama adalah hormon diproduksi oleh wanita, ya. Ada sekresi dari GnRH yang secara siklis ketika masa pubertas muncullah siklus bulanan kita, siklus menstruasi yang menyebabkan peluruan endometrium. Ini diawali dengan awalnya ada fase folikular yang tadi ada umpan balik positif, ya. Ketika FSH meningkat, LH meningkat, folikelnya tumbuh, estrogen tinggi, dia akan merangsang peningkatan lagi LH juga sampai terjadi lonjakan menuju ke fase luteal, di mana terjadi lonjakan tadi menyebabkan keluarnya sekresi dari ovum, ya, ekspulsi dari ovum. Kemudian ke fase luteal, folikelnya menjadi korpus luteum, terjadilah umpan balik negatif, di mana estrogen dan progesteron akan menurunkan sekresi dari FSH dan LH, termasuk GnRH, ya. Sehingga FSH LH turun, progesteron turun, estrogen juga turun, terjadilah menstruasi, ya. Kemudian terulang lagi, folikel tumbuh, kembali lagi ke fase folikuler. Kalau pada laki-laki, FSH dan LH akan merangsang produksi testosteron dan juga akan mempengaruhi produksi androgen binding protein, sehingga bisa terjadi pematangan dari sperma, ya. Dia juga ada umpan balik negatif, dengan testosteron yang meningkat akan menghambat sekresi dari FSH dan LH, termasuk FSH LH menghambat sekresi dari GnRH, ya. Umpan baliknya di sini juga ada inhibin yang dikeluarkan oleh sel Sertoli yang juga bisa menghambat sekresi FSH dan LH, selain dari hormon testosteron itu sendiri, ya. Ya, terakhir kita telah mempelajari konsep dasar sistem endokrin. Ada beberapa prinsip yang perlu kita ingat, bahwa hormon itu punya spesifitas khusus melalui reseptornya. Dia hanya bekerja pada reseptor yang spesifik. Melalui reseptor ini dia akan memerintahkan sel untuk mengubah ekspresi gen, meningkatkan sintesis protein, meningkatkan permeabilitas membran, ya, sesuai dengan kerja sel tersebut. Selain itu, kerja hormon itu juga bisa dimodulasi, dipengaruhi, diregulasi secara internal sendiri oleh hormonnya dengan cara mengurangi dan meningkatkan jumlah reseptornya, upregulation dan downregulation. Yang kedua, hormon ini berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai fungsi di sistem organ kita, ya. Dia punya fungsi integrasi, contohnya kortisol, dia terlibat dalam regulasi stres, tapi juga ada hormon lain, ya, hormon tiroid untuk metabolisme energi juga. Kortisol juga berperan metabolisme energi, ada juga untuk keseimbangan cairan, beberapa hormon juga berperan di situ. Jadi dalam metabolisme, dalam regulasi fisiologis tubuh kita, hormon ini mengintegrasikan berbagai fungsi untuk homeostasis tetap terjaga, ya. Yang ketiga, dia hormon ini juga bisa berinteraksi, saling berinteraksi dengan 3 cara. Permissiveness, satu hormon memungkinkan hormon lain bekerja. Sinergis itu saling kombinasi, ya. Jadi kombinasi menghasilkan efek yang besar meskipun satu-satu punya efek. Kalau antagonis itu berlawanan, ya.
Dengan memahami ini, adik-adik diharapkan bisa jadi bekal untuk mempelajari sistem endokrin lebih kompleks lagi secara molekuler di blok endokrin, dan juga sebagai dasar nanti untuk mengidentifikasi, mendiagnosis kelainan endokrin, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem endokrin, dan juga untuk memberikan tata laksana yang tepat. Saya kira itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akhiri dengan lagu Respon Stres yang sudah kita nyanyikan bersama-sama kemarin di kelas. Semoga bermanfaat. Nilai BMS 2B-nya 100 dan besok jadi dokter yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.